Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Zulfasmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi penyiapan generasi emas dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini adalah materi dari Kepala Subbidang Bina Keluarga Balita Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Jadi pada kesempatan kali ini pertama kita harus tahu siklus kehidupan manusia itu. Yang pertama dimulai dari pernikahan, terus kehamilan, bayi dan anak, lalu usia sekolah, usia kerja, hingga usia lanjut. Dan apa itu generasi emas? Generasi emas ini adalah generasi yang tumbuh dan berkembang secara optimal. Generasi emas adalah generasi yang cemerlang, mampu bersaing di masa depan. Generasi emas adalah generasi yang terpenuhi segala kebutuhan gizi dan stimulasi pada periode emasnya. Bagaimana sih cara mewujudkan generasi emas tersebut? Caranya agar generasi emas ini dapat diwujudkan dengan memenuhi segala kebutuhan esensial seorang anak pada kehidupannya, yaitu pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau PHPK. Apa itu 1000 HPK, hari pertama kehidupan? Yakni di dalam kandungan selama 270 hari, 2 tahun pertama setelah lahir, yakni 730 hari. Mengapa 1000 HPK sangat penting? Jawabannya yang pertama, menentukan masa depan bangsa karena merupakan fondasi bagi kehidupan. Kedua, merupakan periode kritis pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan organ tubuh. Yang ketiga, otak berkembang dengan sangat pesat, hampir 90%. Jadi, jendela kritis perkembangan janin itu selama 38 minggu. Yang 8 minggu pertama sejak pertumbuhan terjadi pembentukan cikal bakal organ tubuh, dan perkembangan penting pada organan berlanjut pada akhir kehamilan. Dan juga perkembangan penting bagi organ berlanjut pada 2 tahun pertama kehidupan. Berkembangnya otak ditentukan oleh yang pertama, asupan gizi, nutrisi yang tepat pada saat hamil. Yang kedua, pengasuhan yang baik dan benar. Yang ketiga, pendidikan atau stimulasi. Apa manfaat jika kebutuhan esensial anak terpenuhi dalam 1000 PHK tersebut? Yang pertama, gizi dan stimulasi terpenuhi pada masa dini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, juga mencetak generasi emas. Yang kedua, pertumbuhan anak normal sesuai dengan usianya. Ketiga, berkurangnya risiko terjang penyakit kronis tidak menular seperti jantung, darah tinggi, diabetes, dan sebagainya. Bagaimana jika kebutuhan esensial anak tersebut tidak terpenuhi selama 1000 PHK tersebut? Bila gizi dan stimulasi tidak terpenuhi pada masa ini atau terjadi malnutrisi, maka berakibat fatal dan berdampak pada jangka panjang, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas atau mencetak generasi emas yang tidak mumpuni. Lanjut, akibat berkurangnya gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan, yakni gizi pada 1000 hari pertama kehidupan janin dan bayi 2 tahun, itu dampak jangka pendeknya ialah perkembangan otak itu lambat, pertumbuhan, dan juga gangguan metabolisme. Sedangkan jangka panjangnya ialah kognitif dan prestasi belajar, stunting atau pendek, diabetes, obesitas,
penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas lansia. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan bayi stunting? Bayi stunting memiliki ciri berat badan 2.500 gram atau dengan panjang 47 cm. Dampak stunting ini bagi keluarga dan negara apa sih? Nah, dampak stunting ini mendapatkan multidimensi. Yang ini pertama, dampak bagi keluarga. Dampak bagi keluarga ialah gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme tubuh. Gagal tubuh itu seperti pendek, kurus, dan sebagainya. Gagal berkembang itu seperti gangguan kognitif, lambat menyerap pengetahuan, lemah di bidang matematika, stunting atau pendek. Yang gangguan metabolisme tubuh itu seperti potensi untuk terkena penyakit tidak menular. Dan kepada negara apa sih? Yang pertama itu penurunan kecerdasan, rentan terhadap penyakit. Tingkat kecerdasan anak Indonesia diurutkan 64 terendah dari 65 negara. Menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja. Dan ketiga, memperburuk kesenjangan atau inequality. Nah, yang terakhir itu menghambat pembangunan dan peluang menjadi negara maju. Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kejadian stunting 20% terjadi ketika bayi masih berada dalam kandungan dan ketika anak di bawah 2 tahun usianya. Diakibatkan oleh asupan ibu yang selama kehamilannya kurang begitu berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin sedikit sekali. Pertumbuhan di dalam kandungan pun mulai terhambat dan terus berlanjut secara kelahiran. Yang kedua itu asupan gizi saat anak di bawah 2 tahun, ASI dan MPASI. Pengaruh nutrisi ini, kasih sayang, stimulasi sangat berpengaruh terhadap sel-sel otak pada bayi tersebut. Yang mana ketika bayi baru lahir itu shorts itu belum ada, masih 90% seperti yang dijelaskan tadi. Jika nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi itu cukup, maka sel otak normal dengan cabang-cabang yang panjang itu saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga ini kurang nutrisi, kurang kasih sayang, kurang stimulasi, itu akan menyebabkan sel otak rusak, bercabang, cabangnya yang terbatas atau terputus abnormal, cabang terlihat pendek. Demikianlah kalau kurang nutrisi, kurang kasih sayang, dan stimulasi. Lalu selanjutnya, bagaimana agar kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dapat terpenuhi? Yang pertama, ibu hamil makan lebih banyak 2 porsi dengan gizi seimbang. Yang kedua, tidak merokok dan minum bersoda, alkohol, dan hindari makanan berpengawet. Yang ketiga, ikuti kelas ibu hamil. Keempat, lakukan IMD. IMD itu apa sih? Inisiasi menyusui dini, langsung setelah lahir sang buah hati. Yang selanjutnya adalah ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya setelah 6 bulan sampai usia 2 tahun, teruskan pemberian ASI dengan tambahan makanan pendamping ASI. Menimbang bayi setiap bulan di posyandu untuk memantau pertumbuhan anak dan memantau perkembangan anak dengan KKA. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Peran orang tua dalam pengasuhan pada 1000 hari pertama kelahiran kehidupan itu memperhatikan asupan gizi dan nutrisi serta kesehatan anak dengan cara pemberian dengan baik dan benar. Membangun kelekatan antara ibu dan anak seperti mengadakan kontak mata, menggendong anak, memeluk, mencium, membelai, tersenyum, memberikan sentuhan, sering mengelus, memijat, kontak langsung antar kulit si bayi dengan sang ibu,
dan juga membangun komunikasi seperti mengoceh, berbicara saat ketika memasakkan popok bayi, berbicara menanggapi ocehan bayi dan sebagainya. Lalu ini persoalan masalah gizi, struktur ideologi, politik, ekonomi dan sumber daya itu tergantung pada lembaga formal dan non formal, di mana yang pertama ketika ketidakcukupan pangan di RT itu membuat tidak cukup asupan sehingga terjadi masalah gizi. Kedua, pola asuh itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak cukup asupan. Yang kedua, penyakit infeksi yang akan berakibat pada masalah gizi. Yang ketiga, ketidakcukupan pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat itu juga terhadap nanti berpengaruh pada penyakit infeksi yang hingga memunculkan masalah gizi. Bagaimana sih pencegahan dan penanganan stunting? Konsep penanggulangan stunting itu pencegahan yakni dengan mengurus 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dengan penanganan stimulasi pengasuhan pendidikan yang berkelanjutan. Lanjutnya, antisipasi pada anak yang sudah stunting. Itu pertama, pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga itu bagaimana? Pengasuhan dan pendidikan psikomotorik dalam keluarga. Kedua, pendidikan anak usia dini. Pengembangan kecerdasan kognitif dan efektif anak. Yang ketiga, pendidikan anak usia sekolah dan remaja, yakni mengembangkan sosialisasi empati terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan trias UKS, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, dan juga pendidikan kesehatan. Investasi gizi lintas generasi itu yang pertama, mengupayakan perbaikan sumber daya manusia yang setelah stunting sejak dini dengan mengasuhnya dengan baik. Kedua, persiapan mencetak generasi anak berprestasi pada usia sekolah dengan mengemban UKS tadi. Yang keempat, lanjut untuk antisipasi anak yang sudah stunting tadi. Yang keempatnya ialah persiapan lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan untuk disabilitas anak yang sudah stunting, terlanjur stunting. Ini melatih SDM-nya untuk waktu jangka panjang. Salam BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Terima kasih.